Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan-kegiatan para petani dan produk atau hasil tani, tentunya bagi petani-petani yang telah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan insya Allah akan membahas mengenai bibit tanaman hutan. Sahabat Kebun Berkah sudah mengetahui bahwa kita membangun hutan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satunya adalah bibit. Bibit sebagai salah satu faktor keberhasilan untuk membangun hutan tentunya harus memiliki standar yang bisa menjamin bahwa bibit itu bisa siap tanam, berkualitas bagus baik secara genetik maupun secara fisiologi, dan juga tentunya bibit ini harus bisa adaptasi dengan cepat. Baik sahabat Kebun Berkah, salah satu hal yang bisa menjamin mutu dari bibit tanaman hutan ini adalah adanya standar nasional Indonesia atau SNI. Salah satu SNI yang membahas terkait dengan bibit tanaman hutan adalah SNI nomor 8420 2018. Ayo sahabat Kebun Berkah, kita coba membahas terkait dengan SNI 8420 2018 terkait dengan bibit tanaman hutan. Mari kita bahas. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita coba bahas standar nasional Indonesia 8420 strip datar 2018 terkait dengan bibit tanaman hutan. Bibit tanaman hutan apabila kita mempedomani SNI 8420 akan didahului dengan istilah maupun definisi. Namun memang sahabat Kebun Berkah ada bagian 1 dan 2 sebelum bagian 3 di dalam SNI 8420. Namun saya rasa bahwa yang perlu kita bahas adalah mulai di butir angka 3, yaitu istilah dan definisi. Istilah dan definisi untuk tujuan penggunaan di dalam SNI ini adalah yang termaktub di dalam SNI 01 garis datar 5008.7 dan istilah-istilah lain atau definisi-definisi yang berlaku. Jadi istilah dan definisi pada SNI 8420 ini mengacu pada SNI 015006.7 maupun istilah dan definisi yang lain dan masih berlaku. Adapun definisi maupun istilah yang pertama adalah benih bermutu. Benih yang bermutu adalah benih yang mempunyai mutu fisik,
fisiologis dan genetis yang baik. Inilah istilah maupun definisi benih bermutu pada SNI 8420. Adapun bibit tanaman hutan di dalam SNI ini didefinisikan sebagai tumbuhan muda jenis tanaman hutan, hasil perbanyakan dan atau pengembangbiakan secara generatif, benih ataupun jabutan, maupun secara vegetatif seperti stek, cangkok, populasi, kubur jaringan yang siap tanam di lapangan. Adapun definisi yang ketiga adalah bibit berkayu. Bibit berkayu didefinisikan dalam SCN ini sebagai bibit yang batangnya telah mengalami pengerasan yang ditandai dengan perubahan warna hijau kecoklatan. Definisi yang keempat dalam SNI 8420 adalah bibit abnormal. Bibit abnormal merupakan bibit berbatang ganda atau bibit yang berbatang lebih dari satu atau garpu, mulai dari pangkal batang dan atau bibit tidak sehat. Yang terindikasi adanya serangan hama dan penyakit, dan atau ada gejala kekurangan hara dan mati pucuk. Definisi yang kelima adalah bibit normal. Bibit normal adalah bibit yang berbatang tunggal dan lurus, sehat, dan pada pangkal batangnya sudah berkayu. Definisi yang keenam adalah bibit sehat, adalah bibit segar yang tidak terserang hama dan atau penyakit, dan tidak ada gejala kekurangan hara. Definisi yang ketujuh, kelompok atau lot bibit. Kelompok atau lot bibit adalah bibit yang berasal dari satu sumber benih, satu umur, satu periode penanganan, dan satu perlakuan. Definisi atau istilah yang ke-8 adalah kekompakan media. Kekompakan media merupakan tingkat kemampuan media untuk diikat oleh akar. Definisi yang ke-9 adalah Live Crown Ratio atau LCR. LCR merupakan nilai perbandingan antara tinggi tajuk dengan tinggi bibit yang dinyatakan dalam persen. Yang ke-10 adalah media bibit. Media bibit merupakan bahan yang digunakan untuk pertumbuhan bibit tanaman hutan. Definisi yang ke-11, media utuh atau kompak. Media utuh atau kompak didefinisikan sebagai media dan akar membentuk gumpalan yang kompak dan tanpa cacat. Definisi yang ke-12 adalah media patah. Media patah merupakan media dan akar membentuk gumpalan tetapi terdapat cacat retak yang mengelilingi media sehingga terbelah. Definisi atau istilah yang ke-13 adalah media retak. Media retak adalah merupakan media dan akar yang membentuk gumpalan kompak tetapi terdapat cacat retak. Istilah yang ke-14 adalah media lepas. Media lepas merupakan media yang hanya sedikit menempel pada akar atau lepas sama sekali. Definisi yang ke-15, toleransi. Di dalam SNI ini ada toleransi atau penyimpangan yang masih diperkenankan. Itulah sahabat kebun berkah, terdapat 15 istilah atau 15 definisi yang tertulis di dalam SNI 8420.
Yang selanjutnya yang dibahas di dalam SNI 8420 adalah persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum bibit tanaman hutan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang pertama adalah asal-usul benih. Ini ditujukan oleh atau dikuatkan oleh adanya sertifikat sumber benih atau sertifikat mutu benih atau surat keterangan mutu benih. Jadi, apabila sahabat kebun berkah sebagai pengelola persemaian atau pengelola kebun bibit rakyat atau pengelola yang lain yang berkaitan dengan bibit, maka persyaratan umum yang memang harus ada terkait yang pertama adalah asal usul benih, dan ini dikuatkan oleh adanya dokumen yang berupa sertifikat sumber benih atau sertifikat mutu benih atau surat keterangan mutu benih. Syarat umum yang kedua adalah bibit normal. Ya, jadi syarat umum yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang kedua adalah bibit normal. Bibit normal ditandai dengan yang pertama adalah bibit berbatang tunggal dan lurus, tinggi maksimal 1,5 meter. Yang kedua adalah bibit sehat, terbebas dari serangan hama dan penyakit, dan warna daun normal tidak menunjukkan adanya kekurangan hara dan tidak mati pucuk. Yang ketiga, bibit dikatakan normal jika batang bibit telah berkayu dengan prosentase batang berkayu lebih dari 50% dari tinggi bibit diukur dari pangkal batang. Kelompok bibit yang telah memenuhi persyaratan umum tadi, bibit dikatakan normal, dapat dilanjutkan untuk pengujian persyaratan khusus. Ya, tadi kita sudah mengecek, melakukan pemeriksaan terkait asal-usul benih, serta sudah memeriksa bibit normal, maka setelah kita nyatakan lolos, maka akan diuji melalui persyaratan khusus. Persyaratan khusus. Ada beberapa hal terkait dengan persyaratan khusus. Yang pertama adalah persyaratan khusus bibit tanaman hutan berdasarkan hasil pengukuran. Ini meliputi tinggi bibit, diameter pangkal batang bibit, jumlah daun atau LCR, dan yang keempat adalah kekompakan media. Adapun yang kedua adalah persyaratan khusus setiap jenis tanaman hutan. Nanti ada lampiran A pada tabel A1 untuk jenis yang belum tercantum dalam tabel. Dan penilaian didasarkan pada genus atau famili yang sama yang terdapat pada lampiran A tabel A.1. Adanya catatan yaitu genus. Catatan, genus merupakan kata pertama suatu nama ilmiah, misalkan nama ilmiah Eucalyptus. Ini adalah nama genusnya, pelita, nama jenisnya. Nih sahabat kebun berkah ya, nanti ada lampiran yang kita bahas. Yang selanjutnya terkait dengan pengujian, maka kita akan melakukan pengambilan contoh. Pengambilan contoh dilakukan pada setiap bedding dalam kelompok bibit secara sistematis dengan awal acak atau systematic sampling with random start dengan jumlah contoh uji sesuai dengan tabel yang di bawah ini atau tabel 1. Sebagai contoh, nomor 1, apabila sahabat kebun berkah sebagai pengelola persemaian maupun kebun bibit rakyat, ternyata jumlah yang dibibitkan kurang dari 1000, maka jumlah untuk diuji cukup 10.
Apabila 1000 sampai dengan 10.000, maka bibit sebagai contoh uji berjumlah 100. Apabila 10.000 sampai dengan 50.000, jumlah bibit untuk contoh uji sebanyak 200 batang. Apabila 50.000 sampai dengan 100.000, maka jumlah contoh bibit yang akan diuji adalah 500 batang. 100.000 sampai dengan 1 juta, maka ada bibit yang akan digunakan sebagai contoh uji sebanyak 1.000 batang. Dan apabila di atas 1 juta bibit, maka jumlah bibit yang digunakan sebagai contoh uji sebanyak 2.000 batang. Apabila sahabat kebun berkah, para penggiat persemaian, kebun bibit rakyat maupun yang lain, sudah bisa menentukan jumlah tanaman yang akan diuji coba, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengujinya? Untuk cara menguji, maka kita akan membahas yang pertama adalah peralatannya. Peralatan yang harus disiapkan oleh sahabat kebun berkah apabila sahabat kebun berkah akan melakukan pengujian adalah yang pertama, kaliper atau jangka sorong dengan ketelitian 0,5 mm. Alat yang kedua adalah alat ukur tinggi atau penggaris. Alat yang ketiga adalah pisau tajam atau cutter. Alat yang keempat adalah alat penghitung manual. Alat yang kelima adalah kalkulator. Dan jangan lupa untuk alat yang keenam adalah tolisit. Tolisit ini digunakan untuk mencatat uji yang kita kerjakan. Setelah kita mempersiapkan peralatan untuk melakukan uji terkait dengan bibit yang berada di persemaian maupun berada di kebun bibit rakyat, maka kita harus mencoba mengetahui bagaimana prosedur perhitungan. Ya. Yang pertama adalah perhitungan persentase bibit normal. Untuk bibit normal dirumuskan sebagai berikut. Bibit normal sama dengan jumlah bibit normal dibagi jumlah bibit yang diperiksa atau yang diuji coba, ya, kali 100%. Ini cara penghitungan bibit normal. Yang kedua adalah penghitungan tinggi. Tinggi bibit diukur pada pangkal batang sampai titik tumbuh teratas dengan satuan sentimeter. Perhitungan persentase bibit yang memenuhi standar tinggi atau kita singkat BST adalah BST sama dengan jumlah bibit yang memenuhi standar tinggi dibagi dengan jumlah contoh bibit yang diperiksa dikali 100%. Hal yang ketiga yang kita hitung adalah diameter. Diameter batang bibit diukur pada pangkal batang dengan satuan milimeter. Adapun perhitungan persentase bibit yang memenuhi standar diameter atau kita singkat dengan BSD adalah BSD sama dengan jumlah bibit yang memenuhi standar diameter dibagi jumlah contoh bibit yang diperiksa dikalikan 100%. Parameter yang keempat yang kita hitung adalah jumlah daun. Jumlah daun dihitung per lembar pada setiap sampel bibit. Ya, satu bibit dihitung berapa jumlah daunnya. Untuk bibit berdaun banyak seperti pinus dan jenis-jenis dari famili Fabaceae atau Leguminosae seperti sengon, Falcataria molugana,
Jumlah daun dihitung dengan nilai Live Crown Ratio atau LCR yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara tinggi tajuk dengan tinggi bibit, dinyatakan dalam persen. Ya, ini LCR ini digunakan untuk bibit-bibit yang memiliki daun banyak ya. Ya, daunnya banyak lah, seperti pinus dan kecil-kecil ya. Terus ada lamtoro, ada sengon, dan yang lainnya. Maka jumlah daun ini dihitung berdasarkan rumus LCR. Rumusnya adalah kita singkat dengan BSJD. BSJD merupakan jumlah bibit yang memenuhi standar jumlah daun dibagi jumlah contoh bibit yang diperiksa dikali 100%. Yang kelima adalah kekompakan media. Kekompakan media dan perakarannya ditetapkan dengan cara mengeluarkan bibit dari wadah media, kemudian diamati kekompakan media serta akarnya. Ada 4 kondisi ketika sahabat kebun berkah melakukan hal tadi. Yang kondisi A ini adalah kondisi yang utuh atau kompak. Kondisi B ini ada patah ya, atas dan bawah patah. Kondisi C adalah retak. Wah, ini retak kemana-mana ini ya. Dan kondisi D lepas, jadi akar terpisah dengan media. Ini sahabat kebun berkah bisa mengamati bagaimana posisi kekompakan media di persemaian sahabat kebun berkah. Adapun perhitungan persentase bibit yang medianya kompak atau kita singkat dengan PMK adalah jumlah bibit bermedia kompak dibagi jumlah contoh bibit yang diperiksa dikali 100%. Sahabat kebun berkah, setelah kita mencoba menghitung 5 parameter tadi, lalu kita coba rata-ratakan, yaitu rata-rata persyaratan khusus RPK. Rata-rata persyaratan khusus adalah rata-rata dari jumlah presentasi tinggi bibit, diameter bibit, jumlah daun atau nilai LCR, dan kekompakan media dengan perhitungan sebagai berikut. RPK sama dengan BST, ini adalah tinggi bibit yang memenuhi standar, BSD, diameter bibit yang memenuhi standar, jumlah daun yang memenuhi standar atau nilai LCR-nya, kita singkat di sini BSJD, ditambah media yang kompak BMK dibagi 4. Maka kita temukan RPK. Yang ketujuh adalah syarat lulus uji. Bibit yang dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu jika bibit normal lebih besar dari 95% dan rata-rata persyaratan khusus lebih besar dari 90%. Ada catatannya, apabila bibit tanaman hutan tidak lulus uji, dapat dilakukan uji ulang setelah bibit diseleksi atau adanya perbaikan kualitas bibit. Nah, ingat sahabat kebun berkah. Jadi tidak sembarangan sahabat kebun berkah di persemaian maupun di kebun bibit rakyat apabila akan mengeluarkan bibit untuk ditanam dari persemaian. Kita harus melakukan uji. Dan persyaratan uji yang lolos adalah untuk bibit normal harus di atas 95% dan bibit harus lolos dari rata-rata persyaratan khusus dengan nilai lebih besar dari 90%. Laporan hasil nanti akan disajikan di lampiran B khusus untuk tabel 1.
Dan yang kesembilan yang dimuat di dalam SNI 8420 adalah bibit lulus uji diberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama adalah jenisnya apa, sumber benih apa, jumlah bibit, keterangan penguji, baik nama penguji, waktu, maupun lembaga penguji. Dan batas kadaluarsa hasil pengujian adalah 6 bulan atau tinggi bibit telah melebihi 1,5 meter. Ya, jadi hasil pengujian ini memiliki batas waktu kadaluarsa yaitu ketika sudah melebihi 6 bulan setelah uji atau bibit telah melebihi 1,5 meter. Nilai lampiran B, sahabat kebun berkah, ini adalah hasil pengujian bibit tanaman ya. Mulai dari keterangan pemilik bibit, ini mungkin persemaian ya, misalkan, atau KBR, atau apapun ya. Yang kedua adalah keterangan lot, ini kelompok bibit yang kita gunakan. Yang ketiga adalah pengujian mutu bibitnya, syarat umumnya, dan syarat khususnya. Yang ke D, hasil pengujiannya, lulus atau tidak, persyaratannya ini ya, nomor 7, syarat ujinya, tanggal pengujian, dan tanggal penerbitan hasil pengujian. Ini masa berlakunya sampai dengan berapa? Ini adalah 6 bulan ya, atau bibit sudah melebihi 1,5 meter. Ini penguji bibitnya siapa? Kepala lembaga pengujinya siapa? Inilah form bibit siap tanam yang telah diuji. Baik sahabat kebun berkah, inilah kriteria tinggi, diameter, dan jumlah daun bibit beberapa jenis tanaman ya. Ini banyak sekali sahabat kebun berkah. Yang nomor 1 akasia sampai dengan 79 Vitek Kovasus. Ini sudah lengkap sekali. Sahabat kebun berkah tinggal melihatnya terkait uji tanaman apa, kita tinggal mencocokkannya ya. Nih. Ini ya, diameternya, tingginya, sudah semuanya ya. Terima kasih sahabat kebun berkah. Jika sahabat kebun berkah ingin tahu tentang kebun berkah, silakan ketik di alat pencarian internet, ketik saja Junediono Kebun Berkah, atau sahabat kebun berkah tinggal mengeklik link ini, www.youtube.com/Junediono Kebun Berkah. Terima kasih sahabat kebun berkah. Itulah terkait dengan pembahasan bibit tanaman hutan. Dan mudah-mudahan kawan-kawan sahabat kebun berkah yang bekerja atau bergerak di bidang persemaian maupun kebun bibit rakyat atau hal-hal yang lain yang berkaitan erat dengan bibit tanaman hutan. Maka tentunya sahabat kebun berkah sebelum mengeluarkan bibit dari persemaian sahabat kebun berkah, maka harus dipastikan bibit tanaman hutan yang sahabat kebun berkah produksi sudah memedomani standar nasional Indonesia SNI nomor 28420/2018. Terima kasih dan terus semangat sahabat kebun berkah untuk membangun hutan dimulai dari bibit. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, share, tonton, komen, dan like. Serta apabila sahabat kebun berkah merasa channel Junediono Kebun Berkah sangat bermanfaat bagi sahabat kebun berkah,
Jangan tanggung-tanggung untuk berlangganan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.